Pasar kripto justru kemarin itu mengalami positif. Karena dengan adanya konflik Iran dan Israel, yang pertama kita lihat kan dari oil dulu ya. Karena sepertiga itu oil kan dari Timur Tengah, kita tahu. Kalau ada konflik di sana, pasti dampaknya ke harga minyak. Minyak itu naik sampai $75 per barrel kan. Dan sekarang udah turun lagi nih. Karena kemarin begitu serangan dari Iran yang ke airbase-nya Amerika di Qatar, banyak pelaku market yang merasa, oh ini sebenarnya mungkin sandiwara. Jadi awalnya kripto semua saham, semua kripto itu turun. Tapi setelah Iran serang Qatar, mereka ngerasa ini mungkin ini nggak ada perang dunia ketiga. Jadi pelaku pasar tuh ibaratnya mengapresiasi lah. Sesuatu yang dibawa oleh Donald Trump ini diapresiasi oleh pasar, dan ya kita lihat dari semua pasar sih, nggak cuma kripto. Equity US itu rebound, Indonesia juga ya semi-semi sedikit lah, Indonesia lagi membaik sedikit, dan Bitcoin turun ke 99, habis itu langsung naik lagi balik ke 106.000. Jadi menurut saya kripto itu malah lebih kena hit waktu Trump bilang tarif dibanding konflik geopolitik kemarin. Oh ya. Betul. Dan Bitcoin sendiri merupakan aset yang menurut saya lebih kuat justru di saat ada tensi geopolitik. Ukraina Rusia dia malah naik. Tarif dia turun, tapi ketika Iran Israel ini justru Bitcoin malah naik. Oke. Dan equity US juga all time high. Kripto ini kan kita ngomongin mungkin Bitcoin aja ya untuk lebih simpel ya. Bitcoin sebenarnya kan mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, peer-to-peer electronic cash system kan. Jadi ini sebenarnya kalau untuk saya di portofolio itu mirip seperti saya menyimpan Swiss franc atau mungkin Singapore dollar. Ini sebuah currency digital yang saya bisa bawa kemanapun, dimanapun dan kapanpun. Nah korelasinya apa yang membuat ini naik dan turun? Menurut saya satu, konflik pasti ada korelasinya. Tapi kedua adalah M2 money supply, yaitu jumlah uang yang dicetak di dunia. Jadi dunia ini kan uang kertas itu dicetak. Makin banyak uang kertas dicetak, maka aset itu makin naik. Mau di US, mau di Indonesia. Jadi kalau kita mau lihat pergerakan Bitcoin, itu bisa dilihat korelasinya dengan M2 money supply yang beredar. Jadi jumlah uang yang beredar di dunia. Jadi kalau dunia lagi banyak cetak uang nih, biasanya Bitcoin naik. Gitu. Riset dari Fidelity, Bitcoin adalah aset yang justru paling aman ketika terjadinya konflik geopolitik. Seperti Ukraina Rusia, Iran Israel malah naik Bitcoin. Gimana tuh? Analisnya Dia gimana sebagai- akhirnya bisa jadi paling aman? Dia sebagai hedging, karena ketika ada konflik antar negara, contohnya seperti Rusia Ukraina, rubelnya Rusia itu mata uangnya turun. Dan mereka para oligarki Rusia ini kan banyak kena sanction waktu itu sama US. Jadi mereka yang punya properti di London banyak yang disita, mereka punya yacht nengger di mana disita. Mereka pikir, oh ini bukan aset gue yang gue beneran punya. Jadi banyak yang lariin uangnya justru ke